Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam menerapkan energi bersih, meningkatkan pasokan energi dengan memperluas pemanfaatan serta mendorong investasi swasta sektor energi terbarukan. Untuk memenuhi permintaan energi, Indonesia telah menetapkan target 23% energi terbarukan dalam bauran energi pada tahun 2025. Indonesia juga berkomitmen mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030. Dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan komitmen ini, pada Februari 2019, Kementerian ESDM dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian atau Memorandum of Understanding kerjasama pengembangan energi rendah karbon. Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian implementasi antara kedua pihak pada Mei 2020. Perjanjian ini untuk membantu pelaksanaan pengembangan program energi rendah karbon di Indonesia bertajuk Program Mentari. Your Excellency Mr. Owen Jenkins, British Ambassador to Indonesia and Timor-Leste, distinguished official of the United Kingdoms of Great Britain and Northern Ireland, distinguished officials of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Joseph Noesai, distinguished official of the related Indonesian ministries, institutions, local government, and development partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Renewable energy investment. The government of Indonesia is currently preparing presidential regulation regarding feed-in tariffs. We are also prioritizing the use potential of renewable energy to provide energy supply to our people in the remote and outer areas, while also targeting to replace all diesel power plants within the next 3 years. The Mentari program initiation comes timely as it will become part of Indonesia clean energy transition. My appreciation for your presence, support, and engagement to the program. I hope this launching marks the beginning of successful, efficient, and fruitful cooperation of the Mentari program. I have a fervent belief that through strong partnership and shared values, Indonesia and the United Kingdom continue to become strong partners in the years to come. On that role, I hereby officially launch the Indonesia United Kingdom Mentari Program 2020 to 2023. Program Mentari ini adalah inisiasi baru di lingkup kerjasama bilateral Kementerian ESDM. Dan hari ini kami akan memperkenalkan program ini kepada publik dan juga para pemangku kepentingan terkait, khususnya kepada mereka yang bergerak di sektor pembangunan energi rendah karbon. Program Mentari menuju transisi energi rendah karbon Indonesia adalah program kerjasama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta dalam pengembangan energi rendah karbon. Kami percaya transisi energi rendah karbon dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Pembangunan rendah karbon akan memampukan Indonesia bangkit kembali dari situasi pandemi COVID-19 menuju pemulihan ekonomi dan sosial yang ramah lingkungan. Energi rendah karbon yang berasal dari sumber-sumber seperti matahari, angin, dan air mampu memberikan pasokan listrik yang terjangkau dan berkualitas hingga ke daerah-daerah terpencil. Akselerasi dalam hal investasi di sektor energi rendah karbon diperlukan untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Dilengkapi dengan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya finansial, yang bersumber dari pembiayaan domestik dan internasional. Mendorong investasi di sektor energi rendah karbon juga akan meningkatkan upaya pemenuhan target elektrifikasi 100% yang akan mendukung pencapaian komitmen Indonesia dalam hal mengatasi perubahan iklim, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan inklusif.
Program Mentari merupakan program berdurasi 4 tahun yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2020 hingga tahun 2023. Program Mentari berupaya mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia dengan ruang lingkup sebagai berikut. Pertama, dukungan terhadap peningkatan kebijakan di bidang energi terbarukan, baik on-grid maupun off-grid, dalam rangka meningkatkan target bauran energi terbarukan. Kedua, mendorong investasi swasta untuk proyek energi terbarukan on-grid dan off-grid. Ketiga, membangun proyek percontohan energi terbarukan skala kecil yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas dan kegiatan usaha produktif masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Serta, keempat, mengupayakan praktik-praktik baik dan mendorong integrasi gender dan inklusi sosial dalam kegiatan penyediaan akses energi terbarukan on-grid dan off-grid melalui jejaring dan membangun kolaborasi. Dalam seluruh kegiatannya, Mentari berupaya meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana gender dan inklusi sosial menjadi arus utama dalam pelaksanaan masing-masing komponen program. Upaya kolaborasi antara mitra pelaksana yang terdiri dari Palladium International, HIFOS, Castle Rock Consulting, dan ECA dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta, dan merupakan bagian dari Kemitraan Energi Rendah Karbon UK Indonesia. Pemerintah Inggris telah menetapkan target nol emisi pada tahun 2050, dan sekaligus Inggris akan menjadi tuan rumah COP26. Pemerintah Inggris telah berhasil menerapkan kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan penggunaan energi rendah karbon pada periode 2008 sampai 2017 dan merupakan negara tercepat dalam penghapusan penggunaan batu bara secara bertahap. Inggris memiliki keahlian luas di bidang teknologi energi terbarukan, mulai dari riset hingga inovasi, manufaktur dan konstruksi, serta kebijakan pendukung. Melalui kemitraan ini, program Mentari memiliki akses ke keahlian internasional yang luas, diiringi dengan pemahaman mendalam tentang konteks Indonesia. Bersama-sama dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Inggris berkomitmen untuk mendukung upaya transisi energi rendah karbon di Indonesia. Program Mentari siap berkontribusi dan mendukung pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan gender. Let me express my really sincere thanks to those with me on the panel today, in particular to His Excellency Wakil Gubernur NTT Pak Yosif Naisoy and His Excellency Pak Sekjen Pak Ego Syaral. Thank you very much for spending time with us today. We really appreciate you taking time from your very busy schedules to share this launch with us. Dan saya mohon dimaklumi kalau saya berbicara dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonesia saya belum selancar bahasa Inggris, Pak Sekjen. Sudah sangat lancar, Pak Owens. Terima kasih. First and foremost, this is a program which is about delivering economic growth and development. It's very clear from everything we know that access to secure and reliable and clean energy is a fundamental part of effective development. It's part of delivering the Sustainable Development Goals, and it's particularly important in areas which don't have that sort of access. And as Pak Sekjen said in his excellent opening remarks, particularly in areas such as Eastern Indonesia, where energy is less available. Making energy available is a fundamental part of economic development. So that's very much the primary goal of this. Tahu salah satu indikator akses energi nasional adalah rasio elektrifikasi. Nah, rasio elektrifikasi kita di tahun 2019 ini mencapai 98,89% dan utamanya kurangnya dari 100% ini adalah di daerah atau di kawasan Indonesia Timur. Program Mentari ini sangat tepat apabila difokuskan di kawasan Indonesia Timur.
dengan program yang dicanangkan oleh program Mentari ini, tadi disampaikan bahwa program ini tidak hanya teknis tetapi juga membantu diantaranya melihat dari sisi policy, kemudian juga demonstrasi proyek, kemudian juga memberikan asistensi terkait dengan bagaimana masyarakat memahami atau mengerti terkait dengan pemahaman energi terbarukan. Apa pemikiran Anda, Pak Fabi, tentang program Mentari dan juga transisi energi terbarukan di Indonesia? Silakan, Pak. Mentari datang pada waktu yang tepat, kira. Dan sebagaimana yang menjadi tema besar dari program ini adalah mendukung transisi energi di Indonesia menuju sistem energi yang rendah karbon. Tapi juga sekaligus tadi Ambassador Jenkins mengatakan ini adalah mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Since the UK has been such a great example of transitioning to a cleaner energy, could you please share with us what are the basic regulations that the UK has implemented for the past decade? And just looking at the British experience, I think the two points which Fabi made are relevant here too. So, firstly, the setting of a long-term goal to give investors confidence that this is not a flash in the pan, this is not something which is just happening today, but is there for the long term. Terima kasih banyak atas kehadiran seluruh yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga kepada para panelis sekali lagi sudah hadir. Apa yang menjadi cita-cita program Mentari bisa terlaksana dengan baik dan mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi negara Indonesia.